Halo, perkenalkan nama saya Nisa Kotrunada dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini sudah ada tugasnya. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Bebas menggunakan ini. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama kuliah, nama mata kuliah, kode atau judul, kategori mata kuliah atau kategori, UT daerah, UPBJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan file dan search data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri UT daerah pilihan. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, jumlah dari data, safety stock, dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat meningkatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur search yang mengurutkan berdasarkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua file tidak perlu reputar kembali. Implementasi depend option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan stok, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang diberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok safe, memberikan status menipis, dan menggunakan simbol memberikan kesan adanya warning atau teks berwarna oranye apabila stok safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Terdapat fitur untuk menambah bahan ajar baru melalui forum kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Untuk soal nomor 2, tracking delivery order atau DO, halaman ini menampilkan data untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menampilkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi: nomor DO di mana nomor DO otomatis, DO tahun berjalan, squares number, misal ini. Selanjutnya link diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi oleh pengguna, paket bahan ajaran yang dipilih pengguna berdasarkan kode berikut, tanggal kirim, total harga, dan struktur. Oke, untuk struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut ini.
Langsung saja, bagian ini saya menjalankan struktur project. Yang saya gunakan project ini terdiri dari file index sebagai halaman utama, navigasi menu, kemudian ada stock.html. Ini untuk mengatur halaman stock manager, dan untuk tracking HTML. Untuk halaman tracking delivery order, selanjutnya terdapat file CSS untuk mengatur tampilan website, untuk warna dan lain sebagainya. Kemudian terdapat file JS, mulai dari bahan ajar yang terdapat dari e-learning, ada stockapps.js, lalu trackingapp.js. Di sini kita langsung saja buka tampilannya di index. Langsung kita gunakan live server. Yang berikut ini adalah tampilannya seperti ini. Pada halaman stok bahan ajar, jika kita klik, tampilannya akan seperti ini. Di sini juga menampilkan hasil seperti ini, ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan directive record untuk melakukan list rendering terhadap data stok bahan ajar. Data yang ditampilkan pada tabel ini adalah UT daerah, kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, lokasi rak, harga, jumlah kuantiti, status, catatan, dan aksi. Ini saya gunakan mesin taks dan direktif HTML untuk menampilkan data HTML pada catatan. Untuk conditionalnya, pada status stok saya menerapkan conditional rendering menggunakan if, ps, if, dan ps. Jika stok lebih besar atau sama dengan safety stock, maka status akan menampilkan aman berwarna hijau. Jika stok lebih kecil dari safety stock, maka akan muncul status menipis berwarna oranye. Jika stok sama dengan 0, maka akan muncul status warna kosong berwarna merah. Kita coba di sini jumlahnya 0. Di sini akan menampilkan hasil kosong. Bisa kita lihat di sini safety stoknya 10. Kita tulis 10. Kita tulis 8. Jika jumlah stoknya 8, maka di sini akan memunculkan warning menipis. Jika dituliskan stok aman 10, di sini juga aman, menampilkan hasil aman. Selanjutnya untuk filter, pada bagian filter ini pada penyaring data atau filter, saya menggunakan directive V model ini sebagai VD data finding, menghubungkan elemen from dengan data pada Vue.js. Di sini saya membuat filter berdasarkan UT daerah dan berdasarkan judul. Saya juga menerapkan depend option, di mana filter kategori baru muncul setelah memilih UT daerah, lalu terdapat tombol reset. Reset juga ini untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal. Kita coba di sini kita pilih UT Jakarta, lalu di sini baru memunculkan kategori mata kuliahnya NK wajib.
bawah sini memunculkan Jakarta karena saya memilih UT daerah Jakarta. Di sini hanya menampilkan UT daerah Jakarta berdasarkan judul dari A sampai Z. Bisa menampilkan yang stoknya menipis saja, hanya pengantar akuntansi. Lalu kita klik reset filter, semuanya terreset langsung. Selanjutnya di sort ini, pada filter sorting saya menggunakan computer properties agar proses pengaturan data dapat berjalan secara efisien tanpa melakukan rendering ulang secara berlebihan, dan data dapat diurutkan berdasarkan judul, jumlah, stok, dan harga. Selanjutnya, fitur penambahan data baru. Pada bagian ini, saya membuat formulir input untuk menambah data bahan ajar baru. Saya menggunakan view model untuk menghubungkan input dengan data Vue.js dan menggunakan metode untuk menyalakan fungsi tambahan data. Saya juga menerapkan validasi sederhana agar data tidak boleh kosong sebelum disimpan. Bisa kita coba masukkan kode MK-nya, kita tulis MSIM 4312. Contoh mata kuliahnya metodologi penelitian. Untuk daerahnya kita pilih Denpasar. Ini kita pilih MK wajib. Lokasi raknya kita tulis R1 A1. Harganya kita kasih 80.000. Jumlah kuantitinya kita kasih di 15. Stok ambang batas safety-nya di 10. Kita kasih catatan mata kuliah. Kita simpan. Di sini juga sudah terdapat notifikasi sukses, bahan ajaran telah berhasil disimpan. Bisa kita lihat di sini sudah tertambahkan. Untuk yang Denpasar ini dengan mata kuliah metodologi penelitian ini sudah ditambahkan berhasil. Lalu pada proyek ini saya juga menggunakan watches untuk membantu perubahan data. Ini digunakan pada perubahan filter, kategori, dan filter UT daerah pada halaman stok, serta perubahan pilihan paket dan ekspedisi pada halaman tracking delivery order. Dan hasil perubahan data dapat dilihat pada konsol browser. Kita lihat di sini konsol seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke tracking delivery order. Kita langsung klik. Dan berikut ini adalah halaman tracking delivery order bahan ajaran mahasiswa. Di sini terdapat nomor delivery order. Ini dibuat otomatis menggunakan properti dan fungsi date untuk mengambil tahun berjalan. Di sini terdapat kode DO, tahun ajaran, tahun berjalan, dan ini adalah otomatis nomor. Terdapat NIM mahasiswa juga yang bisa kita isi manual, nama lengkap juga diisi manual. Lalu terdapat ekspedisi atau pengiriman, kita bisa pilih di sini. Lalu pilih paket bahan ajarannya.
Langsung saja kita isi, kita coba. Delivery order ini sudah otomatis. Kita langsung masukkan linknya, kita tulis di sini, kita kasih nama di sini, kita pilih yang express, pilih paketan IPS dasar. Di sini detail isi paketannya dan total harganya. Lalu kita generate dan simpan DO. Di sini terdapat notifikasi sukses dan berhasil disimpan. Kita klik OK. Lalu di sini terdapat langsung keluar status delivery ordernya. Di sini terdapat nomor DO-nya, mahasiswa, ekspedisi, tanggal kirim, total bayar, dan status terakhir. Baik, saya rasa cukup untuk tugas 2 pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.